Selamat malam semuanya. Setelah Pak Hasto dan Tom Lembong dibebaskan lewat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Jokowi di Solo nampak kehabisan kata-kata. Cuma bisa bilang, ya itu hak prerogatif Presiden. Oh, saya nggak tahu, saya nggak diajak diskusi, saya juga nggak ngerti. Itu memang sangat tidak disangka-sangka karena beberapa hari sebelum amnesti dan abolisi ini Pak Prabowo masih datang ke Solo seperti biasanya, seperti masih menjadi bawahan Jokowi yang nunduk-nunduk Pak Prabowo gitu ya. Yang ya tidak masalah ketika Pak Prabowo harus menghadap keluarga Jokowi, Iriana, dan di sebelahnya ada wapresnya sendiri atau Gibran gitu ya. Meskipun ini dibicarakan oleh banyak orang dan terlihat seperti anak buah yang menghadap majikan, Pak Prabowo juga ya biarin aja gitu ya. Ternyata di balik aksi Presiden Prabowo yang nerima-nerima saja itu, ternyata beberapa hari setelahnya muncul amnesti dan abolisi yang pasti sangat-sangat mengejutkan Jokowi dan keluarga. Ya karena pembebasan terhadap Hasto dan Tom Lembong ini kan dua musuh Jokowi gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian para pendukung Pak Jokowi sekarang jadi kecewa sekali, marah-marah, ngomel-ngomel. Wah, di sosial media itu ngamuk-ngamuk gitu ya, udah kayak orang kehabisan obat ya. Ada yang bilang bahwa Pak Prabowo jadi presiden itu nggak mungkin terjadi kalau tanpa bantuan Jokowi. Prabowo itu pasti kalah kalau tanpa bantuan Jokowi katanya. Itu yang disampaikan oleh para pro Jokowi atau termul-termul hari ini. Oh pasti kalah tuh, nggak tahu kalah sama Ganjar apa kalah sama Anies menurut mereka gitu ya. Ya kita tanya lagi ke mereka gimana. Oh itu kalau nggak dibantu, oh itu kalau wapresnya bukan Gibran nggak ada yang mau milih katanya. Bahkan saya lihat ada juga komentar yang cukup ekstrim sekali, di mana ada relawan Jokowi yang saya lihat beberapa waktu lalu sangat memuji Presiden Prabowo ya, sangat memuji Gibran yang pemuda Indonesia, perwakilan anak muda yang menjadi pemimpin gitu kan. Oh sekarang mereka menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Lengserkan Prabowo full katanya, tanpa rem. Ya gimana caranya? Ya intinya segala kekecewaan, sumpah serapah para pendukung Pak Jokowi itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Di sosial media mereka sangat marah dan mengecam apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo lewat amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Dan marah-marah mereka ini yang sangat tidak terkontrol ini, terus terang itu sempat membuat saya jadi agak kaget gitu. Gimana ceritanya orang yang beberapa bulan lalu begitu memuji, begitu melihat Presiden Prabowo sebagai orang yang bijaksana dan sebagainya, terus hanya gara-gara amnesti dan abolisi, ini sekarang sampai mau dilengserkan. Gimana ceritanya gitu? Sebelumnya kan kalian memuji tuh, wah memang hebat, memang cocok, memang pantas gitu ya. Kok sekarang jadi berubah? Ya kalau perubahannya karena alasan-alasan yang fundamental, kita bisa diskusi. Tapi kalau hanya sebatas amnesti dan abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, ini kan apa gitu? Masa segala kecintaan yang mereka sampaikan selama ini hancur hanya lewat satu kebijakan? Gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa lah. Banyaknya emosi atau kemarahan para termul-termul di sosial media itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Presiden Prabowo dan kelompoknya atau terkhusus Partai Gerindra. Karena saya juga baru menyadari gitu bahwa situasi yang seperti ini baik gitu. Karena dengan begitu Gerindra, Presiden Prabowo, para pembantunya itu jadi bisa memetakan siapa-siapa saja para pendukung Jokowi. Siapa-siapa saja yang selama ini mendukung Prabowo katanya gitu ya, tapi sebenarnya mereka nggak pernah mendukung Prabowo. Mereka hanya dukung Gibran. Mereka hanya berharap Prabowo tiba-tiba nggak bisa memimpin dan itu kemudian digantikan oleh Gibran. Jadi sekarang semua pihak itu bisa dipetakan. Ya kalau di sosial media kepada orang yang bukan siapa-siapa, yang mungkin kelompok relawan-relawan kecil, itu ya nggak terlalu bermasalah lah. Artian ya mereka juga nggak ada efeknya. Tapi apa yang mereka sampaikan itu kan biasanya sesuai dengan pemikiran, perasaan para
jaringannya gitu. Biasanya akan menyambung ke atas kan kepada para elit gitu. Jadi ya kalau di sosial media sekarang sudah muncul suara-suara seperti itu di kalangan istana sendiri, di kabinet sendiri, terutama para wamen-wamen dan komisaris-komisaris dadakan, itu juga perlu dicek tuh kejiwaannya. Itu jangan-jangan ya mereka lagi darah tinggi semua. Ya, karena emosi gitu ketika Hasto dan Tom Lembong ini dibebaskan. Dan itu sekali lagi bisa membuat Gerindra menyadari bahwa ya ini patut untuk kemudian dipisah-pisahkan dan dipetakan mana orang-orang yang selama ini loyal kepada Gibran dan sebenarnya mereka tidak pernah mendukung Presiden Prabowo. Dan setelah itu, setelah dipetakan, setelah dilihat gitu ya, para wamen terutama komisaris-komisaris ini ya kalau memang mereka tidak pernah mendukung atau sebenarnya tidak mendukung Presiden Prabowo dan hanya berharap Gibran bisa naik jadi presiden, ya mending kan dari sekarang mereka kemudian dievaluasi atau diganti. Oh nggak penting ini, udah ganti aja gitu kan. Dan selanjutnya mungkin akan ada efek politik kepada Gibran ya, karena dengan situasi yang seperti ini itu menunjukkan bahwa memang Gibran ini tidak boleh diberi panggung, tidak boleh diberi tugas yang agak penting dan bisa mengumpulkan massa gitu ya, karena kalau Gibran diberikan kesempatan ini bisa berbahaya dan kemudian membuat para pendukungnya jadi semakin emosi gitu. Jadi ya biarkan Gibran tetap berada di levelnya gitu, nggak perlu dihiraukan, nggak perlu diberi panggung, dan itu semua akan membuat para termul-termul dan pendukung Gibran jadi frustasi. Ya kalau sudah dipecah, diganti, terus kemudian juga Gibrannya nggak punya panggung, ya mau ngapain lagi gitu kan. Dan apa yang terjadi hari ini itu menjadi satu jawaban yang sangat konkret, jelas atau detail sekali terkait rasa penasaran kita sebelumnya, atau rasa penasaran banyak orang yang sebelumnya mempertanyakan apakah para pendukung Jokowi itu betul-betul mendukung Presiden Prabowo. Ternyata enggak gitu. Mereka enggak mendukung gitu. Mereka cuma mendukung Pak Jokowi aja gitu, mendukung Gibran aja gitu. Dan lebih dari itu, maka isu pelengseran atau isu yang selama beberapa bulan terakhir ini dibicarakan di ruang-ruang sempit gitu, yang katanya Pak Prabowo cukup 2 tahun, nanti mungkin kalau nggak sehat digantikan Gibran dan sebagainya, maka sekarang itu semua terkonfirmasi bahwa keinginan-keinginan para pendukung Jokowi itu terkonfirmasi hari ini. Ketika mereka kecewa saja dengan satu kebijakan Pak Prabowo, langsung pengen dilengserkan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ya keinginan itu tetap ada dan hanya tinggal nunggu momentum saja mereka bergerak dan menyampaikan aspirasi atau keinginannya untuk mengganti atau membuat Gibran menjadi presiden Indonesia. Jadi ya mungkin skenario atau imajinasi mereka itu seperti Pak Habibie gitu ya, Soeharto dilengserkan terus kemudian Wapres naik jadi presiden. Itu harapan para termul-termul hari ini. Jadi itu hikmah dan keuntungan yang didapatkan oleh Presiden Prabowo yang bisa memahami dan memetakan peta kekuasaan di lingkaran istana terkait siapa saja orang-orang yang sebenarnya nggak loyal kepada Presiden dan mereka hanya tunduk kepada Jokowi ataupun Gibran. Dan bagi Presiden Prabowo, bagi Partai Gerindra sebagai partai pimpinan koalisi ini jelas tidak baik gitu, karena ya ngapain? Presidennya kan Pak Prabowo gitu. Jadi ya ini akan menjadi satu input yang sangat positif kepada Presiden dan Gerindra agar ke depan setiap langkah-langkah politik yang akan mereka lakukan yaitu bisa lebih jelas dan tidak memberikan sedikit pun ruang atau panggung kepada Gibran dan kelompoknya. Jadi ya Pak Prabowo jadi semakin terbuka, semakin menyadari bahwa selama ini ada ancaman yang begitu besar terkait orang-orang pendukung Jokowi yang terlihat manis, terlihat mendukung Pak Prabowo, ternyata mereka tidak pernah benar-benar mendukung. Dan ancaman itu bisa membuat Presiden Prabowo ya bermasalah, atau setidaknya ada orang-orang yang menyuarakan pelengseran seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi ada ancaman besar di balik politik santun ala Gibran dan Jokowi yang nunduk-nunduk, yang senyum dan sebagainya. Ada ancaman yang sangat luar biasa besar, dan itu yang harus disadari, diyakini oleh Presiden Prabowo agar
langkah-langkahnya ke depan jadi lebih baik, jadi lebih tidak menguntungkan keluarga Jokowi dan orang-orang di sekeliling Gibran. Dan terkait para relawan yang sekarang ngamuk-ngamuk, para termul gitu kan. Ya saya hanya coba menyampaikan dan menyuarakan bahwa memang yang saya sebutkan para pendukung Jokowi di sosial media mungkin itu nggak penting. Ya mungkin mereka ini cuma orang biasa yang emosi dan sebagainya. Tapi sekali lagi, suara atau perasaan yang seperti ini itu juga pasti disadari, dialami oleh orang-orang yang selama ini loyal kepada Jokowi, atau terutama menteri, wamen, komisaris yang menjadi atau menjadi pejabat di level mereka masing-masing itu berkat kedekatan mereka kepada Jokowi dan Gibran. Ada banyak gitu yang jadi wamen, jadi komisaris kan banyak. Jadi ya suara pemakzulan atau suara pelengseran Presiden Prabowo gara-gara putusan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong ini bisa dijadikan satu momentum untuk bersih-bersih orangnya Jokowi. Ayo kita bersihkan supaya ke depan ya Indonesia atau negara ini bisa berjalan lebih baik dan tidak dikendalikan oleh orang yang ambisius atau orang-orang yang hanya menginginkan anaknya atau Gibran bisa menjadi presiden. Karena ya kalau ada kepentingan ke arah sana, maka ya percuma semua program-program yang ada atau dilakukan oleh pemerintah. Karena tujuannya harus ke sana gitu. Kalau Gibran pengen jadi presiden atau pengen jadi capres atau entah itu menggantikan Pak Prabowo di tengah jalan atau menjadi capres di tahun 2029, kalau dia hanya berfokus ke sana, maka orang-orang di sekitarnya hanya fokus kepada aktivitas atau kegiatan atau program-program pemerintah yang hanya menguntungkan Gibran. Yang enggak, ya udah enggak diurus gitu. Jadi ya ke depan jadinya pemerintah kayak nggak ngurusin masyarakat, dan itu ya buruk bagi kita semua. Jadi ya bagi saya tidak ada untungnya juga menjadikan Gibran jadi presiden ya, karena ya, sekarang aja ya kelihatan sekali bahwa kosong gitu kan, buat apa gitu. Ya semoga ini bisa dipelajari oleh Presiden Prabowo dan timnya dengan Partai Gerindra, dan ke depan ini bisa membuat mereka jadi lebih bijaksana dan melihat bahwa ya, orang-orang Jokowi ini memang ya para pengkhianat yang tidak perlu diberikan tempat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah